Oke, hari ini kita mau bedah dua nama besar di dunia perminyakan Asia Tenggara ya, Pertamina dan Petronas. Keduanya sama-sama milik negara, sama-sama tetanggaan, tapi kok ceritanya bisa beda banget ya? Nah, kita bakal cari tahu kenapa. Oke, kita kenalan dulu sama dua jagoan kita. Di sudut sini ada Pertamina dari Indonesia. Ini bukan main-main, dia ini tulang punggung energi buat lebih dari 270 juta orang loh. Nah, di sudut satunya ada Petronas dari Malaysia. Kalau yang ini sering banget jadi simbol kesuksesan perusahaan modern. Jelas, dua-duanya ini raksasa di rumahnya masing-masing. Nah, ini dia pertanyaan utamanya kan? Gimana ceritanya dua perusahaan minyak milik negara dari negara yang sebelahan bisa punya nasib dan hasil yang beda jauh begini? Penasaran kan? Yuk kita bedah lebih dalam. Oke, buat nemuin jawabannya, kita harus mundur dulu nih ke awal mula mereka berdiri. Soalnya DNA perusahaan mereka itu udah beda dari hari pertama. Dan inilah yang bikin jalan mereka jadi beda banget. Nah, lihat deh lini masa ini, beda banget kan? Pertamina itu cikal bakalnya dari tahun 1957, lewat proses nasionalisasi aset minyak Belanda. Prosesnya ya penuh gejorak, bahkan sempat kena krisis keuangan besar di tahun 70-an. Beda cerita sama Petronas. Petronas itu sengaja diciptakan pemerintah Malaysia di tahun 1974. Tujuannya dari awal udah jelas, jadi perusahaan modern yang profesional dan efisien. Dari lahir aja udah beda cetakannya. Perbedaan asal-usul tadi ngebawa kita ke faktor yang paling krusial, yaitu hubungan mereka sama pemerintah. Ini nih kunci utamanya. Kalau kita ngomongin Pertamina, perannya itu lebih dari sekedar perusahaan minyak. Sering banget Pertamina ini jadi tangan kanan atau instrumen kebijakan negara. Tentu aja, peran ini punya konsekuensi dan beban yang gak ringan. Nah, disinilah letak perbedaan paling mendasarnya. Coba lihat, pemerintah Indonesia menugaskan Pertamina buat nyediain BBM bersubsidi untuk rakyat. Ini tugas mulia, tapi jelas banget ngegerus keuangannya. Sementara itu, Petronas, mereka dikasih otonomi yang jauh lebih besar. Pemerintah Malaysia bilang, silahkan beroperasi secara komersial, bersaing di level global. Jadi fokus utamanya ya cari untung. Dengan mandat yang beda jauh gitu, ya wajar aja kalau strategi bisnis mereka juga jadi kayak langit dan bumi. Yang satu fokusnya ke dalam negeri, satunya lagi ambisinya mendunia. Coba bayangin deh jadi Pertamina. Tugas utamanya itu luar biasa besar. Mastiin energi tersedia dari Sabang sampai Merauke. Ini bukan cuma soal ngebor minyak, tapi soal logistik yang super rumit di negara kepulauan terbesar di dunia. Itu prioritas nomor satunya. Nah, Petronas beda lagi. Karena nggak terlalu dibebani urusan domestik, mereka bisa main di panggung global. Mereka investasi agresif di mana-mana, eksplorasi di lebih dari 30 negara, jadi pemain utama di pasar LNG dunia, dan ya, siapa sih yang nggak tahu sponsor ikonik mereka di Formula One? Itu semua bagian dari strategi global mereka. Oke, kita udah lihat sejarahnya, mandatnya, strateginya. Sekarang pertanyaannya gimana hasilnya di atas kertas? Angka-angkanya gimana? Siap-siap ya, karena ini bagian yang menarik. Kalau kita cuma lihat pendapatan kotor, sekilas Pertamina seringkali kelihatan lebih gede. Ya wajar aja kan? Pasar yang dilayani Pertamina itu pasar Indonesia yang populasinya ratusan juta jiwa. Besar banget. Tapi pendapatan besar itu nggak menceritakan semuanya. Ingat kan tadi kita ngomongin soal subsidi dan logistik yang rumit? Nah, semua itu biayanya tinggi banget dan langsung memotong pendapatan Pertamina. Nah, ini dia intinya. Begitu kita lihat laba bersih, ceritanya langsung berbalik. Karena Petronas bisa fokus murni ke bisnis dan lebih efisien, keuntungan bersih mereka seringkali jauh lebih tinggi dari Pertamina. Angka nggak bisa bohong. Oke, biar lebih gampang, mari kita rangkum semua perbedaan tadi dalam satu tabel perbandingan. Tabel ini ngerangkum semuanya dengan jelas ya. Dari tahun berdirinya yang beda, mandatnya yang satu buat ketahanan energi domestik, dan satunya lagi buat cari untung secara global. Tata kelolanya juga, Pertamina sebagai instrumen negara sementara Petronas punya otonomi tinggi. Strateginya pun beda, satu fokus di kepulauan, satunya ekspansi internasional. Tantangannya juga, Pertamina pusing sama subsidi dan logistik, Petronas pusing sama gejolak pasar dunia. Tapi, setelah semua perbedaan tadi, sekarang ini, kedua raksasa ini justru lagi natap musuh yang sama. Sebuah tantangan global yang bakal menentukan nasib mereka ke depannya. Dan tantangan itu adalah transisi energi. Dunia pelan-pelan bergerak meninggalkan minyak dan gas beralih ke energi hijau, energi terbarukan. Ini tantangan buat semua perusahaan minyak, tanpa terkecuali.
Nah, ini yang jadi pertanyaan penutup yang super penting. Nanti saat dunia udah makin hijau, model bisnis mana yang kira-kira lebih bisa bertahan dan beradaptasi? Apakah model Pertamina yang mengamankan pasar domestik raksasa? Atau justru model Petronas yang lincah dan udah terbiasa bersaing di panggung global? Cuma waktu yang bisa menjawabnya.